Shalom, selamat sore buat kita semua. Pada sesi ini, saya akan membahas satu topik, mengenal siapa Roh Kudus. Dalam video ini sekaligus saya menjawab apologet-apologet Muslim seperti Ustadz Zulkifli N. Abbas dan kawan-kawannya atau para apologet Muslim. Mereka tidak mengerti, tidak memahami arti Roh Kudus di dalam ajaran Alkitab, sebagaimana iman Kristen tentang Roh Kudus ini. Pada kali ini saya akan memaparkan kepada kita semua tentang siapakah Roh Kudus dan sejauh mana pentingnya Roh Kudus dalam iman orang Kristen. Dan saya rindu semua kita yang menyaksikan penjelasan ini boleh menonton sampai selesai sehingga menemukan apa yang saya maksudkan di dalam pemaparan ini. Saya akan mengawali dari pengertian Roh Kudus. Kata roh dalam perjanjian lama itu memakai kata ruah. Dan kata ini terdapat 378 kali, di mana oleh LAI diartikan sebagai angin, bisa juga diartikan sebagai napas, dan juga dapat diartikan sebagai kuasa ilahi. Itu pengertian daripada roh di dalam Alkitab. Sedangkan dalam perjanjian baru, kata Roh Kudus dalam perjanjian baru itu memakai kata pneuma, di mana kata pneuma ini dipakai sebanyak 379 kali, yang oleh LAI diartikan sebagai roh. Diartikan juga roh dalam huruf kecil biasanya menunjuk kepada roh-roh jahat atau roh-roh orang mati. Dan juga diartikan sebagai nyawa. Dari pengertian tersebut, maka roh dapat diartikan sebagai prinsip hidup, daya atau tenaga aktif. Roh juga dapat diartikan kuasa dan kehidupan yang tidak terlihat oleh mata. Ini sedikit pengertian tentang arti kata roh di dalam Alkitab. Puji nama Tuhan. Jadi, dari pengertian kata roh ini, maka saya mengartikan, jadi roh Allah berarti prinsip hidup, daya atau kuasa atau tenaga aktif dan kehidupan yang terdapat dalam diri Allah sejak kekal. Roh Allah kekal dalam hakikat Allah, sebab Allah itu kekal adanya dan menjadi sumber hidup atau pemberi hidup bagi segala. Allah sebagai sumber hidup dan pemberi hidup sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab saat penciptaan, di mana dikatakan roh Allah melayang-layang, merehefet, memberikan energi, memberikan kuasa, supaya bumi memiliki kehidupan dan keteraturan. Jadi dari pengertian ini maka saya tegaskan bahwa roh Allah itu bukan ciptaan Allah. Karena roh Allah adalah prinsip hidup Allah. Bahkan Allah hidup karena memang dia ada roh. Rohnya itulah kehidupan Allah itu sendiri. Jadi dari pengertian ini sangat jelas. Tetapi manusia juga memiliki roh. Berarti manusia memiliki prinsip hidup, memiliki daya, memiliki kuasa, memiliki tenaga aktif yang terdapat di dalam diri manusia. Bedanya adalah kalau Allah memiliki prinsip hidup, memiliki kuasa, tenaga yang ada dalam dirinya, sifatnya kekal, tidak diciptakan. Karena itu adalah prinsip hidup Allah sendiri. Sedangkan roh manusia, ini merupakan pemberian Allah kepada manusia. Bahkan manusia hidup, hidupnya berasal dari Allah, dan manusia adalah ciptaan. Dan ini maka sangat jelas. Kalau ada orang mengatakan bahwa roh Allah itu ciptaan Allah, maka sesungguhnya Allah itu pernah mati. Sebab roh yang dipahami di dalam Alkitab adalah prinsip hidup Allah, sumber kehidupan bagi segala makhluk. Beda dengan manusia. Kalau manusia memang rohnya pemberian Allah. Jadi sangat-sangat berbeda sekali antara roh manusia dengan roh Allah. Roh Allah sumber hidup, pemberi hidup. Roh manusia memberikan hidup bagi manusia. Dan ini berasal dari itu sendiri.
Saya memikirkan bahwa penjelasan ini sudah sangat jelas sekali ketika kita hendak memahami pengertian tentang roh. Baru Allah itu roh, hakikatnya. Artinya bahwa roh itu tidak bisa diraba sebagaimana manusia memiliki tubuh dan darah. Tetapi Allah itu roh adanya mulia dan agung, bahkan dia memiliki sifat yang maha kuasa. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu wujudnya roh adanya. Jadi bukan zat atau zat besi, zat padat, bukan seperti itu. Tidak dibatasi oleh bentuk-bentuk tertentu. Tetapi dia adalah roh, mulia, agung, dan maha. Dikatakan juga dalam 2 Korintus 3, 17-18, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemuliaan datang dari Tuhan yang adalah roh. Jadi memang Allah kita itu, Allah Sang Pencipta, roh. Tidak memiliki wujud sebagaimana manusia memiliki wujud, di mana ada darah dan daging yang terbatas. Tetapi Allah kita roh yang tidak terbatas, dia maha kuasa. Allah yang wujudnya atau hakikatnya roh itu, tentu ia memiliki roh. Maka di sini tulisan roh semua huruf besar dengan roh, hanya R huruf besar. Artinya Allah yang hakikatnya adalah roh itu tidak memiliki tubuh dan darah, dia memiliki roh, artinya memiliki prinsip hidup, memiliki kuasa, memiliki daya aktif yang kekal di dalam hakikat dirinya. Di mana prinsip hidup, kuasa, dan daya aktif yang kekal dalam hakikat Allah ini, di dalam dirinya ini, inilah yang menjadi sumber hidup atau yang memberikan kehidupan bagi segala makhluk yang secara khusus diberikan diam di dalam hidup manusia. Jadi roh itu adalah roh Allah yang memang kekal. Sekali lagi saya tegaskan bahwa roh Allah itu prinsip hidup Allah. Allah hidup, ya karena itulah rohnya sendiri. Itulah prinsip hidupnya. Dan sifatnya sama dengan Allah, itu kekal. Jadi roh Allah bukan ciptaan Allah seperti yang dipahami oleh kawan-kawan kita, seperti Zulkifli and Abbas, dan beberapa orang yang ada di Geraham Mu'alaf. Dan wajar mereka tidak memahami, karena mereka memang tidak mengerti ajaran Alkitab, tidak mengerti iman Kristen yang benar. Puji Tuhan. Jadi Allah yang Esa, Allah yang adalah roh itu, esensinya juga Esa. Maka dikatakan di dalam Alkitab bahwa begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah yang wujudnya adalah roh itu, esensinya juga Esa. Dan dialah satu-satunya yang layak dan harus disembah sebagai Allah. Jadi keesaan Allah tidak hanya berbicara tentang jumlah, bukan, tetapi berbicara tentang bahwa dialah sasaran penyembahan, layak dan harus disembah satu-satunya, tidak ada yang lain. Ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang keesaan Allah yang adalah roh, di mana dia memiliki prinsip hidup, yaitu roh. Roh itulah prinsip hidup Allah yang adalah roh itu. Tentu bagi orang yang tidak mengerti Alkitab, arti kata roh dalam huruf besar, kata roh hanya R huruf besar, ini tentu mereka tidak bisa memahami, tetapi saya jelaskan. Allah yang adalah roh, artinya hakikat dan wujud Allah itu roh adanya, dia yang adalah roh itu memiliki prinsip hidup. Memiliki prinsip hidup, prinsip hidupnya itu juga disebut roh. Jadi karena Allah roh, tentu prinsip hidupnya roh. Di situ ya, prinsip hidup, kuasa, energi yang ada dalam diri Allah itu adalah roh. Dan Allah yang memiliki prinsip hidup ini, esensinya adalah Esa. Maka dikatakan begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan Allah itu Esa. Di mana Allah yang Esa ini hanya kepada dia saja orang percaya boleh beribadah, menyembah, mengagungkan. Maka dikatakan dialah yang terdahulu, dia yang terkemudian. Dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, kecuali aku, tidak ada Allah, tiada sembahan. Jadi, iman Kristen itu menyembah kepada Allah yang Esa, yang hakikatnya adalah roh, dan dia memiliki prinsip kehidupan yang juga disebut sebagai roh di dalam Alkitab.
Jadi hanya kepada Allah yang Esa inilah orang Kristen menyembah. Orang Kristen menyerahkan hidupnya, percaya dan menerima dan mengagungkan dalam segala keberadaannya. Maka orang Kristen tidak menyembah selain daripada Allah yang Esa. Tidak menyembah selain daripada Allah yang hakikatnya adalah roh. Karena orang Kristen percaya bahwa Allah yang hakikatnya adalah roh, yang memiliki prinsip hidup, itulah yang menjadi sumber kehidupan, dan dia menjadi sasaran penyembahan, dan dialah menjadi tujuan kehidupan dari setiap orang Kristen. Ayat-ayat ini sangat-sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa kita harus menyembah kepada Allah yang adalah roh, bukan Allah yang adalah zat besi, zat padat, atau zat apa, nggak ngerti kita. Allah kita adalah Allah yang adalah roh, dengan segala esensi kemahakuasaan, dengan segala sifat-sifatnya yang ajaib, yang mulia di dalam dirinya itu sendiri. Jadi sangat jelas sekali, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sepakat mengatakan bahwa Allah itu adalah Esa. Baik Yesus sendiri, baik murid, bahkan juga Paulus yang seringkali mereka tuduh sebagai orang yang diikuti orang Kristen, bukan Yesus. Paulus sendiri di dalam tulisan-tulisannya menyatakan dengan jelas bahwa Allah itu Esa, dan hanya kepada dialah orang percaya, orang Kristen menyembah. Dan Allah yang Esa inilah yang memberikan jalan keselamatan, yaitu firman-Nya menjadi manusia. Puji nama Tuhan. Jadi Allah yang Esa yang memiliki roh dalam hakikatnya, di mana oleh rohnya ia memberikan kehidupan bagi segala makhluk. Maka dikatakan roh Allah melayang-layang, dalam bahasa Yunani Ibrani merehepet. Artinya sedang memberikan energi kuasa yang melingkupi bumi, sehingga ada kehidupan dan ada keteraturan di atas alam semesta ini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Artinya ini menunjukkan bahwa Allah yang adalah roh itu, dia memiliki prinsip kehidupan yang kita sebut sebagai roh. Dan rohnya itulah yang diberikan, yang memberikan kehidupan kepada seluruh manusia, kepada segala makhluk di tengah-tengah dunia ini. Ini sebuah penjelasan sebenarnya yang sangat jelas sekali. Ya Allah, roh dari segala makhluk. Sangat jelas sekali. Roh Allah membuat aku. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi memang manusia hidup dari Allah. Dan bagaimana Allah memberikan hidup? Hidupnya, prinsip hidupnya lah yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang percaya. Itu sangat jelas sekali. Roh Allah itu adalah roh yang kekal. Artinya, di sini sangat jelas sekali bahwa roh Allah bukan ciptaan Allah. Roh Allah itu kekal. Allah tidak pernah tidak memiliki roh. Karena roh itu adalah prinsip hidupnya. Jika roh Allah adalah ciptaan Allah, maka sama saja orang itu mengatakan Allah itu patung, Allah itu mati, Allah itu pernah tidak hidup. Karena roh Allah itu adalah roh yang kekal, artinya tidak diciptakan. Karena itu adalah prinsip hidupnya, itu adalah kuasanya, itu adalah energi yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Dan inilah menjadi kehidupan yang memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan menjadi pemberi kehidupan kepada segala makhluk. Ini sangat jelas. Jadi Zulkifli M. Abbas mengatakan bahwa roh Allah ciptaan Allah. Dia sedang mengatakan bahwa Allah itu pernah mati. Barangkali itu Allah dia, itu terserah. Ya, tetapi dalam Alkitab, roh Allah itu adalah roh yang kekal. Sangat jelas sekali. Apabila engkau mencurahkan rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Jadi roh Allah itu adalah memberikan, menciptakan, terlibat, memberi kehidupan, memberi keteraturan. Maka kalau ada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya tentu teratur, hidupnya tentu terbentuk menjadi baik, hidupnya tentu menjadi benar, menjadi mulia. Maka dikatakan kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi peranan daripada Roh Allah ini sungguh sangat-sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Maka saya katakan orang tidak mungkin percaya kepada Allah kalau bukan oleh Roh Allah yang bekerja di dalam hidupnya. Bahkan orang juga tidak bisa percaya kepada Yesus kalau dia tidak memiliki roh Allah dalam hidupnya. Baru dikatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi roh Allah, roh kebenaran itu adalah sebutan yang sama ya. Roh kebenaran, roh Allah, roh kudus, itu adalah rohnya Allah itu sendiri.
itu satu, sama, hanya sebutan yang berbeda. Dan dikatakan itu keluar dari Bapa. Dan itu tinggal di dalam kehidupan orang percaya selama-lamanya. Dan roh itu membantu orang untuk mengenal dan mengalami betapa besar kasih, rancangan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sangat jelas sekali, roh yang satu dan yang sama. Jadi roh Allah itu satu, tetapi roh Allah maha kuasa. Maka roh Allah bisa di Amerika, bisa di Afrika, bisa di Eropa, bisa di Asia, bisa di Antartika, bisa dimanapun. Kenapa? Roh Allah itu adalah satu dan sama. Tetapi dia maha kuasa. Kenapa? Karena memang Allah maha kuasa. Tentu rohnya juga maha kuasa. Jadi bukan ada roh Allah lebih dari satu. Roh Allah itu adalah Esa. Sama dengan Allah yang Esa. Dan roh Allah itu maha kuasa, hadir, tinggal di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Di situ ya, sangat jelas sekali. Roh Allah itu adalah prinsip hidup Allah. Ini yang harus saya tegaskan, saya ulang-ulang dalam materi kali ini. Jadi prinsip hidup, kuasa, daya aktif yang kekal dalam hakikat dirinya adalah sumber hidup. Dan ini yang memberikan kehidupan bagi segala makhluk. Dan secara khusus, diam di dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, saya menegaskan, maka roh Allah bukan ciptaan Allah. Sebab roh Allah itu sendiri adalah prinsip hidup dan kuasa yang kekal di dalam diri, di dalam hakikat Allah. Jadi, jika roh Allah disebut oleh seseorang ciptaan Allah, maka itu berarti dia memiliki Allah yang pernah mati. Dan tentu ini bukan Allah orang Kristen, tetapi ini boleh disebut sebagai patung dan benda-benda mati saja. Jadi di dalam Alkitab tidak pernah Allah mati. Allah itu senantiasa hidup, bahkan dia sumber hidup. Kita bisa bayangkan kalau Allah sang pencipta pernah mati, maka sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal dan sangat tidak ada artinya. Karena Allah pernah mati. Tidak. Allah itu, Allah yang Esa, yang adalah roh itu, dia senantiasa kekal kehidupannya. Dan hidupnya yang kekal itulah yang disebut roh di dalam ajaran iman Kristen. Dan itu roh yang maha kuasa, roh yang benar, roh yang kudus, yang memberikan yang terbaik, yang sempurna bagi manusia. Puji Tuhan. Jadi roh kudus adalah roh yang bersemayam di dalam diri Allah. Itulah sebabnya ia disebut keluar dari Bapa. Jadi roh Allah bukan ciptaan Allah, tetapi roh Allah adalah prinsip hidup Allah yang adalah roh itu. Maka ketika roh Allah diberikan kepada orang percaya, disebut roh itu keluar dari Bapa, bukan diciptakan. Bukan diciptakan oleh Bapa, tetapi keluar. Keluar berarti sebelumnya sudah ada. Dan memang roh Allah terus-menerus ada. Karena hakikat roh Allah sama dengan hakikat Allah itu sendiri, yang adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Karena asal dan tempat bersemayamnya roh yang kekal di dalam diri Allah, oleh karena itulah maka Roh Kudus ini disebut juga sebagai roh Allah, atau disebut juga sebagai roh Bapa. Bahkan di nanti akan saya tunjukkan, roh Allah yang kekal di dalam diri Allah, yang keluar untuk menyertai setiap orang percaya, juga disebut sebagai roh Kristus, roh anaknya, dan seterusnya. Jadi sangat jelas sekali kepada kita bahwa roh Allah adalah nyata. Kita melihat bagaimana karya roh Allah di dalam kehadiran Kristus. Kita tahu bahwa Allah yang kekal, selain memiliki roh, dia juga memiliki firman. Di mana dikatakan firman itu kekal ada di dalam diri Allah. Sebagaimana roh Allah kekal di dalam diri Allah. Jika roh Allah adalah prinsip hidup Allah, kuasa Allah yang kekal di dalam diri Allah, maka firmannya adalah, itulah ilmu pengetahuan, kalam, hayat daripada Allah itu sendiri. Dan di mana firmannya dan rohnya kekal dalam hakikat Allah yang kekal. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Di mana Yesus sebelum menjadi manusia, dia adalah firman Allah. Itu sangat jelas sekali di dalam Alkitab, Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 3. Dan firman itu menjadi manusia, Yohanes pasal 1, ayat 14. Jadi roh Allah yang kekal di dalam diri Allah juga berkarya nyata hadir di dalam kehadiran sang firman menjadi manusia. Maka dikatakan roh datang pada waktu pembuahan
firman menjadi manusia di dalam rahim Maria. Bahkan roh Allah ini juga nyata di dalam baptisan Yesus. Ketika Yesus mengawali pelayanan, karya penyelamatan, penggenapan seluruh hukum Taurat, untuk memberikan teladan pengajaran, dan segala yang terbaik untuk keselamatan, untuk kehidupan manusia. Roh Allah nyata hadir dalam rupa burung merpati, tapi bukan burung merpati roh Allah, tetapi simbol dari kehadiran roh Allah itu dinyatakan dalam kehadiran burung merpati di dalam pandangan orang-orang yang pada waktu itu. Bahkan juga Yesus ini dipimpin oleh roh Allah di padang gurun ketika Yesus dicobai oleh iblis. Dan oleh pimpinan Roh Kudus, Yesus yang adalah firman menjadi manusia mengalami kemenangan. Dan sejak saat itu, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Juga dalam pelayanan seumur hidupnya, dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh roh Allah. Bahkan Yesus juga mengusir setan oleh roh Allah. Dan Yesus juga di dalam pengajarannya mengatakan, siapa yang menghujat dan menentang Roh Kudus, ini tidak dapat diampuni, sebab tidak ada pengampunan tanpa kehadiran roh Allah di dalam hidup orang. Dan ini sangat-sangat ditegaskan oleh Yesus. Bahkan juga, ajaran Yesus tentang baptisan, dibaptis di dalam nama roh, bahkan juga dibaptis oleh roh, merupakan syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 5. Bahkan baptisan gereja juga harus dibaptis dalam nama Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dan Yesus juga menjanjikan akan mengutus Roh Kudus kepada para murid di dalam kitab Injil. Dan ini sudah digenapi pada peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2. Jadi kita melihat betapa pentingnya roh ini di dalam ajaran iman Kristen. Jadi Roh Kudus itu nyata hadir sejak kehadiran Yesus sampai Yesus naik ke surga. Bahkan ketika Yesus naik sudah ke surga, roh itu berkarya di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Bahkan sampai hari ini. Bahkan sejak penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya roh Allah sedang memberikan kehidupan, memberikan kuasa, sehingga terjadi kehidupan dan keteraturan oleh roh Allah yang maha kuasa itu. Inilah iman Kristen. Jadi dari sini saya mau menegaskan bahwa roh Allah itu bukan ciptaan Allah. Karena roh Allah itu adalah prinsip hidup Allah, kuasa yang kekal ada dalam diri Allah. Tentu kalau roh Allah ciptaan Allah, berarti sebelumnya dia mati. Maka ini tidak sesuai dengan iman Kristen. Tapi kalau ada orang yang mengatakan roh Allah ciptaan Allah, itu bukan Allah di dalam Alkitab. Tetapi itu Allah-Allah lain yang bisa disebut itu patung dan itu tidak layak disembah. Di situ. Baru kalau kita melihat juga Roh Kudus di dalam gereja mula-mula itu sangat nyata. Bahwa Roh Kudus ini adalah hal yang sangat penting di dalam keimanan orang Kristen. Di mana Roh Kudus ini membawa kesukaan bagi setiap orang percaya. Roh Kudus ini memberikan karunia-karunia yang beraneka ragam untuk kepentingan dalam pembangunan pelayanan gereja. Ada karunia memimpin pujian, ada karunia mengajar, ada karunia mengembalakan, ada karunia berdoa, dan karunia-karunia yang lain. Ada karunia bernubuat, ada karunia menafsirkan, ada karunia-karunia yang lain. Begitu banyak karunia-karunia untuk kepentingan pelayanan yang diberikan oleh Allah lewat kehadiran rohnya yang kudus di tengah-tengah kehidupan gereja orang percaya sampai hari ini. Roh ini juga menyatakan kebenaran yang baru kepada setiap generasi. Jadi orang Kristen, roh itu benar-benar memang membuka pikiran, membuka hati, membuka segala sesuatu dalam diri kita untuk kita mengenal kebenaran, untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita mencintai Tuhan. Peran daripada Roh Kudus ini nyata di dalam kehidupan gereja mula-mula, dan ini terus terjadi sampai hari ini. Bahkan juga dan oleh roh orang percaya mengenal Yesus. Maka saya katakan tidak mungkin orang mengenal Yesus dengan benar kalau mereka tidak dipimpin oleh roh Allah. Karena Roh Kuduslah yang menuntun orang di dalam mengenal Yesus. Di situ. Tapi ada klaim orang tertentu yang mengatakan bahwa Roh Kudus ini adalah seorang nabi, manusia. Ini sebuah klaim yang tidak tepat. Mengapa? Karena Roh Kudus itu menuntun orang untuk mengenal Yesus. Sementara nabi yang mereka klaim itu bukan menuntun orang untuk mengenal Yesus, tapi menuntun orang untuk bertentangan dengan Yesus. Bahkan Roh Kudus ini menuntun orang percaya untuk mengikuti teladan Yesus. Yang diklaim mereka itu tidak menuntun orang untuk mengikuti teladan Yesus,
Karena teladan Yesus itu berbicara teladan etika, moral, ajaran, mengasihi, mengampuni, berbuat baik, tentang suami istri mengasihi, tidak boleh berbuat kasar kepada istri, bahkan begitu banyak lagi teladan-teladan etika dan moral. Bahkan saya katakan ajaran Yesus, ajaran yang paling sempurna untuk diikuti, untuk diteladani oleh setiap orang percaya. Puji nama Tuhan. Di sini saya akan menunjukkan beberapa karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya itu memberikan kehidupan. Sangat jelas sekali Kejadian 1 ayat 2, Ayub 33 ayat 4, memberikan karisma di dalam memimpin. Kejadian 41 ayat 38, memberikan hikmat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti Belsalia, memberikan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan juga menginsapkan dunia akan dosa. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan setiap hari diarahkan hidup dalam kekudusan untuk lepas dari dosa. Dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dosa lain, segala dosa-dosa akan dikoreksi, dibaharui, sehingga kehidupan orang yang dipimpin Roh Kudus senantiasa menyerupai, berpadanan, berpatokan kepada nilai-nilai etika dan moral kebenaran dalam nilai-nilai kerajaan surga yang sudah dinyatakan, diberikan, diajarkan, dan diteladankan oleh Yesus sendiri. Roh Kudus ini mengerjakan pembaharuan di dalam hidup manusia. Orang yang dipimpin Roh Kudus tiap-tiap hari akan mengalami pembaharuan. Dari karakter-karakter yang buruk, sikap-sikap yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk, akan diproses semuanya sehingga menjadi baru dan sehingga semakin sempurna mengarah kepada pribadi Kristus yang agung, yang mulia. Roh Kudus ini juga menjadi penolong, penghibur, memberi kekuatan. Ketika orang percaya mengalami pergumulan-pergumulan, maka roh itu akan berbicara, bersuara di dalam hidup kita sendiri untuk mengarahkan kita kepada Tuhan. Roh Kudus ini memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti dia akan semakin tunduk kepada kebenaran Alkitab. Itu sudah pasti. Jadi Alkitab ini menjadi patokan nilai-nilai kebenaran, dan orang yang dipimpin Roh Kudus akan terarah kepada hal tersebut. Bahkan juga Roh Kudus akan memberikan kepada kita dan wahyu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal firman, untuk mengenal pola hidup kerajaan surga. Itu yang akan diberikan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini berkarya dengan cara-cara yang ajaib di dalam kehidupan orang percaya. Itu sangat-sangat luar biasa karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi saudara kita Zulkifli M. Abbas tidak memahami hal ini. Tetapi kemarin ketika saya dialog dengan beliau, dia mengatakan dia lebih tahu daripada saya. Tetapi itulah klaim pepesan kosong itu. Baru Roh Kudus juga memimpin orang percaya untuk kita hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini bukan berarti Allah memperanakkan kita. Anak-anak Allah di sini berbicara status bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah, bahwa kita memiliki hak untuk masuk dalam kerajaan Allah, karena hak itu sudah diberikan oleh Allah lewat kita beriman kepada Yesus. Jadi orang yang Yesus menerima jalan keselamatan, di mana di dalam Yesuslah Allah sudah menyatakan rencananya, menyatakan tujuannya. Di sana kita menemukan keselamatan itu. Maka di dalam itulah kita menjadi anak Allah, dan itu akan kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Sungguh luar biasa memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus ini juga menolong kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kita buah-buah roh. Perbuatan daging itu nyata. Bisa dibaca di dalam Galatia 5 ya, ayat 22-23, Roma pasal 8 ayat 13. Kalau kita hidup terus tiap-tiap hari dipimpin Roh Kudus, maka kita menjadi pribadi yang menyerupai Kristus, meneladani Kristus, berpatokan kepada Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Itu sebuah kebenaran yang luar biasa. Bahkan juga Roh Kudus ini akan menolong kita di dalam berdoa yang benar. Maka Roh Kudus akan menuntun kita berdoa ketika kita tidak mengerti atau kita mengalami banyak hal. Itu luar biasa karya Roh Kudus ya. Baru Roh Kudus ini menjadi materai, jaminan bagi orang percaya untuk memperoleh keselamatan. Baru memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Orang yang diberikan memiliki Roh Kudus, dia akan memiliki keberanian untuk menceritakan Yesus. Baik itu melalui tatap muka secara pribadi, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui dialog atau debat, dia harus berani menyaksikan siapa Yesus. Karena Roh Kudus diberikan untuk membimbing kita dalam memberitakan kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak mau menjadi saksi Kristus,
saya katakan itu bukan Roh Kudus, tapi roh yang lain ya. Di situ jelas. Baru Roh Kudus ini memberi keadilan, Roh Kudus ini juga menyertai orang yang percaya, baru Roh Kudus ini juga memberi kemerdekaan, baru Roh Kudus ini juga memberi karunia-karunia, saya sudah sebutkan tadi di atas, baru Roh Kudus ini menjadikan kita anak-anak Allah. Artinya pewaris-pewaris kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Roh Kudus ini adalah roh Allah sendiri yang secara luar biasa Allah memberikan, Allah anugerahkan untuk menyertai diam di dalam hidup kita. Dan itulah hebatnya orang yang percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan yang datang dari surga. Beberapa sebutan kepada Roh Kudus juga di dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus itu juga disebut sebagai anak Allah, bahkan juga disebut sebagai Roh Kristus. Ada ayatnya ya, bahkan juga disebut sebagai Roh Yesus. Apakah beda Roh Allah atau Roh Kudus dengan Roh anaknya, Roh Yesus dengan Roh Kristus? Apakah ini beda? Mengapa disebutkan demikian? Saya katakan bahwa Roh Kudus itu disebut sebagai roh anaknya, atau disebut sebagai Roh Kristus, atau disebut sebagai Roh Yesus. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus bersemayam di dalam Allah yang Esa, di dalam Bapa itu juga, dan keluar dari Bapa itu untuk tinggal bersemayam pada Yesus, pada putranya, serta memantulkan firman itu kepada Bapa dan menyatakan firman. Jadi Roh Kudus, Roh Allah itu ada di dalam diri Yesus. Ya, bahkan oleh roh Allah itulah maka Yesus atau roh itu memantulkan firman itu kepada Bapa dan menyatakan firman itu kepada kita. Jadi Roh Kudus yang keluar dari Allah itu dicurahkan kepada manusia melalui Yesus Kristus yang sudah bangkit, sehingga menyebabkan Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh anak, disebut juga sebagai roh Yesus, disebut juga sebagai roh Kristus. Artinya karena roh Allah itu juga diam di dalam Yesus sendiri, dan bahkan roh itu diberikan kepada kita di dalam nama Yesus. Maka karena roh Allah diam di dalam Yesus dan roh itu diberikan kepada kita di dalam Yesus itu, maka Roh Kudus itu disebut sebagai roh anaknya, roh Yesus, dan juga roh Kristus itu sendiri. Mari kita lihat ayat berikut ini, Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di dalam ayat ini, kita melihat di dalam kutipan ayat ini, menunjukkan beberapa panggilan yang digunakan untuk roh Allah. Disebut juga sebagai roh saja, menunjukkan eksistensinya yang ada pada diri Allah yang kekal. Baru disebut juga sebagai roh Allah yang diam di dalam kamu. Ini menunjukkan hubungannya dengan Allah sebagai yang keluar dan bersemayam di dalam diri Allah dan dinyatakan hadir di dalam hidup kita. Disebut juga sebagai roh Kristus. Kristus adalah gelar bagi Yesus. Roh Kudus bersemayam dalam Kristus, baik ia sebagai firman secara kekal maupun setelah menjadi manusia. Itulah sebabnya dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi roh Kristus, roh Kudus, roh Allah, baru roh Yesus adalah sebutan yang sama kepada Roh Kudus. Tetapi jika ditulis dengan roh saja, itu menunjuk eksistensinya, di mana bahwa roh itu adalah prinsip hidup yang kekal ada di dalam diri Allah. Ketika dia keluar dari Allah, maka disebut Roh Kudus. Ketika itu menuntun kepada kebenaran, disebut sebagai Roh. Dan ketika dia hadir di dalam nama Kristus, maka dia disebut sebagai Roh Kristus. Dan inilah penjelasan pemahaman iman Kristen tentang siapa Roh Kudus. Kiranya apa yang saya jelaskan ini bisa membantu kita, menolong kita untuk mengenal Sang Kebenaran Agung. Itulah Yesus Kristus, Sang Kebenaran Agung yang sudah dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah sejarah dunia ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita, kekal selama-lamanya. Video ini, materi ini saya siapkan secara khusus untuk menjawab para polemikus-polemikus dari saudara-saudara kita yang seringkali tidak memahami Alkitab, tetapi merasa diri paling memahami Alkitab. Seringkali memahami
mereka mengatakan bahwa mereka lebih pintar daripada kita dalam memahami Alkitab, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengerti ajaran-ajaran Alkitab. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kita, kiranya menjadi berkat dan menuntun kita untuk tiap-tiap hari hidup mengasihi dan memuliakan Tuhan.